Oke, halo, hai, apa kabar kalian semua ya? Kembali lagi di channel ini, channel yang biasa-biasa aja. Dan kebetulan kali ini saya dapat pinjaman motor nih, Yamaha X-Max Connected 250 cc. Ya, yang pasti ada pasti blue core ya, kalau semboyannya dari Yamaha itu sendiri. Sama dia slogannya ini sih, dia ngomongnya navigate to the max. Nanti kita jelasin yang Y Connect itu ada di bagian speedo ya, karena tampilan terbaru dari Yamaha X-Max ini dengan yang lama itu lebihnya di bagian speedometernya udah upgrade. Yang sebelumnya analog sekarang full digital, nggak ada lagi bagian analog yang ada di sini. Nah, untuk motor ini sendiri warnanya itu Prestige Grey. Dia ada pilihan warna yang Premium Black sama Luxury Red. Nah, yang Prestige Grey ini Dove sih. Jujur pribadi kayak saya lebih kurang suka sih kalau warnanya Dove, karena bukan kurang suka karena warnanya, lebih kayak ke perawatannya itu rada ribet. Harus lebih teliti dengan kondisi yang telaten gitu. Sedangkan saya sendiri kurang telaten. Kemarin kan saya ngambil CBR 250 RR yang Dove warna yang red, merah hitam. Itu asli karena telat ngelap aja, jadi kayak ada jamur air gitu di bodinya. Yang itu pasti harus tambah cairan lagi untuk bersihinnya. Kemarin itu belum nemu sih cairannya, cuman sekarang udah ada di Letania Riding Gear. Oke, sekalian silahkan beli kalau mau butuh. Nah, Yamaha X-Max ini sendiri dia memiliki dua pilihan. Yang mana kalau yang ini kan Yamaha X-Max 250 Connected. Dah pilihan yang satu lagi itu Yamaha X-Max 250 Touch Max. Nah, ini yang kita bahas sekarang yang Connected aja lah ya, karena dapat pinjamannya cuman ini yang ada yang meminjam gitu. Nah, kalau untuk harga OTR Riau ya 67 juta sekian. Yang untuk ini Connected. Kalau yang Touch Max dia 72 sekian juta. Nah, kalau kalian minat silakanlah ke Yamaha, dealer Yamaha terdekat. Oke, lanjut. Kalau balik kita mau bahas motor ini ya, kita baliknya ke Yamaha X-Max ini aja dulu. Nah, Yamaha X-Max ini sendiri salah satu varian Max Family ya, X-Max, N-Max, sama T-Max yang tipe tertingginya. Nah, kalau di pasar Eropa X-Max ini sendiri dengan cc 300. Kalau di Indonesia dia ngeluarin cuman yang 250. Ya tahu lah ya, regulasi dari MT25 pun juga kayak gitu kan, sama R25 di luaran jadinya R3 MT03, tapi di sini jadinya 25. Nah, terus kita mulai bahas dari spesifikasi mesin aja dulu ya. Kalau untuk bagian mesin, kalau kalian punya yang lama, ini nggak jauh beda sama yang bagian yang lama. Cuman ya jelasin aja lah ya apa yang ada di bagian mesin sini. Ini bagian mesinnya, nampak? Oke, bagi bagian dari sini aja lebih enak nengok. Ini point of view ya, saya nggak reviewer yang hebat gitu, jadi kayak lebih enak kayak gini rasanya. Jadi kalian kayak lagi nonton apa yang kalian lihat sekarang gitu, apa yang saya lihat kalian juga lihat gitu. Nah, kalau tipe mesin di sini 4 tak SOHC dengan cairan pendingin air radiator. Terus kapasitas mesinnya itu di 249,8 cc. Nah, kalau dibulatin ya jadi 250 kan. Ini hampir sama dengan CBR 250R. Kalau untuk kapasitas cc-nya 249 juga. Cuman bedanya kan ini Matic ya. Terus kalau daya maksimumnya itu di 22,5 horsepower di 7000 rpm, sama torsi maksimumnya itu di 24,3 Nm per 5500 rpm. Untuk performanya sendiri, ini klaim dari Yamaha nya ya, itu dari 0 sampai 60 km per jamnya hanya butuh 6,7 detik. Kalau untuk motor Matic cc 250 ya it's okay gitu, dibawa touring jauh pun dengan kita iring-iringan sama yang cc 2,5 ya masih ngejar lah gitu. Banyak kok yang motor ini dibawa touring dengan motor-motor besar yang lainnya, ya sekencang apa sih kalau touring gitu. Kayak paling kencangnya ya kalau jalan lurus kan, kalau cc-nya sama cc yang besar gitu. Terus kita lanjut ke bagian desainnya. Nah, bagian desainnya sendiri, untuk bagian lampu depannya ini udah berubah total ya.
Kalau yang lama tuh posisi lampunya kayak gini. Kalau ini yang baru ya, ini yang baru. Semua lampu yang ada di sini itu LED, dan ini kita dapat DRL ya, DRL. Dan dulu lampu jauhnya di sini satu, sekarang dikasih dua sama Yamaha ya. Ntar kita hidupin. Ini kondisi dalam hidup. Nah lanjut, kita ke bagian atas. Ini DOF ya, ini DOF, ini DOF, ini juga DOF juga. Terus kalau sekarang lampu sennya di sini, bagian atas dekat dengan wingshieldnya. Nah, wingshieldnya di sini bisa di adjust, bisa diatur posisinya, cuman dalam kondisi manual. Dengan varian yang lama jelas beda. Di bagian lampu ini udah pasti beda, udah diganti semua ya. Ini lebih kayak ke X banget ya. Emang identitas X Max-nya tuh ditonjolkan. Terus kita lanjut ke bagian pengereman. Pengeremannya sekarang sudah dilengkapi dengan ABS, anti-lock braking system, juga dengan traction control. Jadi kalau kalian bawa motor besar kayak gini masih oke gitu, masih aman tuh ngebawa ya, nggak bikin kaku juga sih. Kalau udah biasa mah gampang aja sih sebenarnya. Terus kalau di bagian sini, bagian bawah nih bagian radiator ya, sama nih bagian klakson. Jadi sih dia skopnya masih sama yang lama. Perbedaannya menonjol tuh emang di bagian lampunya ini sih. Terus kita lanjut di bagian speedonya ya. Oke, kita hidupin dulu. Nah untuk ini bentuk speedonya masih ada plastiknya. Nggak mungkin kan saya ngeletek. Ini tombol checklistnya, buat nih peringatannya itu tulisannya kelalaian memperhatikan dapat sebab kematian atau cedera. Konsentrasi dengan mengarahkan mata dan pikiran ke jalan. Baca panduan. Oke, terima. Nah di bagian speedo ini di bagian odometer ya, sama untuk fuel meter untuk minyak ya, indikator minyak, sama odometer ya, kilometer dari motor ini sendiri sekarang di 338. Oke lanjut ya. Speedometernya semua udah full digital dengan layar LCD. Terus ini layar LCD kan. Terus ada tambahan TFT meter, yang bagian bawah ini namanya TFT meter, dengan ukuran 4,3 inch yang mampu menampilkan peta GPS. Nah peta GPS itu kayaknya harus dikonekin ke Y-Connect. Jadi sini pilihannya tuh musik birunya ganggu ya. Ini kan nampak yang bawah ya, auto trip. Terus tampilan meter. Nah ini kita bisa ganti nih, tampilan meternya ada dua. Ini yang eco, kalau eco kayak gini. Terus kita ubah lagi yang kayak lebih enak nengok yang ini sih. Nih jadi kalau kita ngegas naik tambah ke atas, nanti kayak ada angin-angin gitu di sini. Angin-angin. Enaknya motor ini juga ini lengkap ya. Ada jam juga, ada indikator temperatur. Nah ini lampu ABS nya. Terus kita balik ke menu tadi. Musik tuh auto trip, tampilan meter, navigasi ya. Nah di navigasi ini harus connect dulu ke HP kita. Kayak itu sih kayaknya di Y-Connect gitu, cuman saya nggak mau download karena ini motor saya juga kan. Lanjut ke notifikasi. Nah semua aktivitas hari HP kita bisa connect ke layar TFT ini, di LCD ini gitu. Jadi kalau mau ngangkat telepon, mau nampak dari sini namanya, bisa juga. Nah hati-hati kalau buat kontak nomor ya, kalau kalian boncengan jangan asal-asal buat, nanti selingkuhan kalian keluar namanya di sini, takutnya gitu kan. Harusnya gitu ya fungsi notifikasinya ini gitu. Nah lanjut sampai di cuaca juga ada nih, cuman harus di Y-Connect dulu sama setelan. Ini pengaturan lah apa yang ada di sini juga, jam, kecerahan, unit, informasi sistem, informasi hukum, semua ada di sini. Back
musik. Di Y Connect tadi kalau kita udah connect ke Y Connect tadi kan, masalahnya itu apa yang di hari handphone kita connect ke TFT ini, layar LCD nya ini, di Y Connect tadi kan, di Y Connect sih, Y itu kan bahasa Inggrisnya kan, di Y Connect itu tadi kita bisa ganti-ganti lagu dari sini. Jadi tidak perlu ini lagi kan, tidak perlu buka HP lagi untuk ganti-ganti lagu lagi. Itu sih kelebihan dari speedometer yang baru sekarang. Kalau yang lama itu dia analog semua, cuman tengah-tengahnya digital. Kalau ini full digital semuanya. Oke, lanjut bagian tangan-tangan ya. Bagian tangan-tangan itu ada di sebelah kanan, engine start stop. Ini sama starternya. Terus ini lampu hazard. Depan lampu hazard Matic 250 ada lampu hazard. Katanya kalau ada hazard berarti moge kan. Terus kalau kita lihat di bagian kiri ada lampu jauh, untuk lampu jauhnya, sama pas beam atau ya pas beam lah namanya, apa sih namanya, lampu kedip-kedip untuk ya itu tadi lah kalau nak mau ngidupin lama di lampu jauh gitu. Terus ini bagian lampu sen. Nah, bagian lampu sen ini sih menurut saya kurang enak gitu, karena terlalu dekat. Kita kan biasa kayak gini kan, kayak gini motor posisi pasti paling enggak di sini kan. Ini terlalu dekat gitu. Sama ini bagian klakson, ini bagian home menu tadi, sama ini just select untuk menu tadi kan. Ini untuk yang tombol back sama tombol home untuk mengetahui speed, average speed. Ya, enaknya motor ini bisa tahu average speed dari kita perjalanan kita tadi, perjalanan yang pernah kita lalui gitu. Terus average fuel. Nah, di sini setelah pemakaian si owner ya, ini saya pakai cuman dekat cuma sekilo. Ini sepanjang 338 kilo itu dia bisa dapat 31,5 km per liter. Irit nggak tuh? Sedangkan saya ya waktu itu di CBR cuma dapat 27, berapa gitu kilometer per liter. Nah, lumayan irit sih kalau punya motor ini gitu. Terus ada trip time-nya juga, ada temperaturnya juga. Ini untuk bagian coolernya sama baterainya. Sekarang kan motor tuh nggak ada ini lagi ya, apa namanya, kickstarter atau engkol. Jadi kita bisa tahu baterai kita dari sini. Kalau udah rendah mending bawa ke bengkel untuk diganti gitu. Balik ke sini, ini tombol menu ya. Balik ke sini kan. Ya kayak yang saya jelasin tadi. Oke, kita matiin dulu buat biar bisa buka bagian joknya. Yang saya suka dari motor nih, nah bagian yang di sini ya. Ini kan bagian untuk yang ada adapter charger ya. Kalau bagian ini kan nggak ada, cuman bagasi biasa aja. Nah, karena bagasi biasa aja, dia cuman tekan aja langsung kebuka. Oke. Nah, kalau yang bagian kiri kita harus tekan tombol ini dengan kondisi setengah open, bagian open, baru bisa dibuka. Nah, jadi kalau kita tidak di bagian sini, ini kalau misalkan kita naruh HP di sini, insya Allah aman. Jadi dia harus tekan tombol ini dulu baru bisa ngebuka. Cuman sayangnya dengan harga segini, dengan motor yang udah canggih ini, adapternya masih yang kosong. Kita harus beli tambahan adapter lagi, kayak gitu, buat bisa ngecas di motor ini. Sedangkan di Scoopy yang notabene yang cc masih 110 ya, Scoopy dengan harga yang segitu aja udah langsung adjust ke USB, langsung udah ada adapternya. Itu yang varian terbaru ya. Kalau kalian belum nengok di video sebelumnya, ada yang bawa nge-review Scoopy Prestige, Scoopy yang terbaru. Lanjut bagian mesin udah, kita tengok bagian joknya ya. Joknya ini sendiri, bagasi joknya sendiri, dia dapat menampung dengan kapasitas 44,9 liter. Oke, kita buka dari sini. Dia udah sistem hidrolik gitu. Enggak. Nah, ada hidrolik kan. Emang harus dipancing juga sih. Nah, 44,9 liter, udah dikasih LED kalau gelap. Ini bagian lampunya harus dihidupin dulu. Baru mati kan.
kondisi lampu bagian dalamnya udah oke lah ya untuk kapasitas bagasi 44,9 liter. Dulu dihidupin lagi. Oke, dengan 44,9 liter kita bisa masukin 2 helm halves, 1, 2, ini helm standar. Nah di tengah-tengah yang masih kosong kita bisa naruhin jaket di sini atau mantel hujan. Kalau kita di parkiran gitu kan, kalau ke mall nggak perlu nitip helm, atau beberapa mall kan nggak ada tempat titipan helm ya, jadi nggak perlu gantung di sini lagi kayak helm-helm apa kayak motor-motor lama, jadi lebih aman. Nah kemarin saya tengok di Otomotif TV ya kalau nggak salah, dia bisa muat 2 full face juga. Ini kondisi helm half face ya, lebih kecil kan. Nah sedangkan yang di Otomotif TV itu dia udah buktiin kalau bahasanya bagasinya bisa muat helm full face 2 dan sama kayak gini posisinya. Ini jaket pemberian dari Yamaha. Lanjut, kalau kalian mau touring pakai motor ini ya nggak perlu nenteng tas. Kalau masih kurang juga kalian bisa masang box di sini. Cuma saya masih mikir sampai sekarang, kalau yang tertutup masih mikir sampai sekarang kenapa udah X-Max sebesar ini masih pakai box lagi. Kita nggak tahu ya, kebutuhan orang kan beda-beda ya. Kalau mungkin kalau kurang bisa kalian beli lagi box. Tetap belinya di Letana Reading Gear. Oke. Promosi. Lanjut, di bagian joknya dia ada dua material bahan jok. Ini lebih kasar, nih kayak lebih ke bludru gitu, lebih kasar lagi lah. Ini kayak kulit jeruk ya orang ngomongnya. Nah cuman ini lebih keras sih, agak keras posisi joknya. Dengan motor yang semahal ini kondisi joknya lumayan keras. Nah kalau bisa sih diganti malatex ya. Kalau dia saya tengok kebanyakan orang yang udah beli ini pasti diganti busa malatex tuh teman-teman. Nah saya suka dari motornya adalah dia ada mata kucingnya, lebih keren aja sih lihatnya kalau ada mata kucing kayak gini. Terus ya yang detail yang saya suka tuh bagian ini bagian bawah. Ini udah ada pelindungnya bagian sini, dan jarak posisi ini dengan ini kan sebenarnya masih butuh pelindung nih bagian sini karena lentaman batu kan. Nah kalau ini berlipat kan ada pelindung dari sini ya, walaupun nggak full ya, berjarak gitu juga kan posisinya. Adalah setidaknya minimal pelindungnya. Sama bagian karet-karet kayak gini. Nah jadi kalau kita naikin standarnya bunyi ada bantalannya gitu. Sama di bagian standar 2 aja ada juga. Oke, untuk kapasitas oli sendiri, ini olinya itu kapasitasnya 1,5 liter kalau penggantian harian, penggantian biasa. Kalau penggantian total 1,7 liter. Lumayan sih. Oh ya, untuk ukuran bannya sendiri, ini dia ukuran bannya itu 120/70 dengan ring 15. Sedangkan di bagian belakang untuk ukuran bannya itu 140/70 dengan ring 15 juga. Itu ya pastinya lebih besar di belakang ya. Cuman dengan ban yang seukuran ini, kebanyakan orang bilang motor ini kurang enak di tikungan. Agak apa sih bahasanya, agak membal atau agak kayak nyepak gitu, keluar gitu deh kalau di tikungan. Terus di bagian lampu belakang semuanya udah full LED. Bagian remnya sama lampu sennya juga udah full LED juga semuanya. Tampilan belakangnya kayak ini, udah kayak XX semua lah. Terus ini untuk knalpotnya sama sih, masih knalpotnya, cuman bagian sini kayak expose gitu ya, lebih sangar lagi bentuk ini motor. Ya wajar sih, ada harga, ada kualitas gitu. Sama ini pembedanya, sensor CO nya udah di bagian knalpot bagian sini. Sebelumnya katanya di bagian headnya. Terus sih katanya sih gitu. Oke, untuk bagian minyaknya masih sama. Oke, apalagi ya yang mau dibahas? Udah dibahas semua kan. Untuk spek mesinnya udah, harganya udah. Oke, sekian dulu ya. Mudah-mudahan Yamaha Kandis nih mau minjamin Lexi sama NMAX. Pengen sih nyobain motornya. Ini bakalan juga saya test ride nih motor, gimana ngerasain sensasi bawa motor CC 2,5 Matic dengan bodi sebesar ini.
Dan sesuai pengalaman sebelumnya sih saya dibonceng ya di motor ini. Lumayan, kalau saya sih lebih sakit di kaki ya, di bagian betis, karena posisi kaki di sini ya agak melebar gitu. Oke, untuk panjang motor ini ukurannya itu di 2,1 meter atau di 2180 mm dengan tinggi jok ke lantai ini 795 mm atau 79 cm,5. Untuk lebarnya sendiri hampir sama dengan tinggi. Untuk lebarnya sendiri hampir sama dengan tingginya juga untuk lebar dari motor ini keseluruhan ya. Terus kalau untuk wheelbase-nya 1,5 jarak ini ya, jarak antar ban depannya sama. Kalau ground clearance-nya itu 135 mm atau 13,5 cm. Untuk bagian tingginya cukup tinggi lah ya. Kalau dibawa touring pun masih enak gitu. Nah, dengan berat motor ini sendiri yaitu 181 kilo. Itu berat isi ya. Oke. Itu lagi ya, kalau ditengok dari samping sini sama aja sih kanan kiri kan, cuman posisinya lebih nampak knalpot di sini. Nah, bentuk remote-nya sendiri seperti ini ya, lebih kecil sih. Lebih lebar dibandingkan Scoopy yang saya review, tapi ini lebih pendek. Kalau Scoopy itu lebarnya tidak seberapa, lebarnya lebih kecil dari ini tapi lebih panjang. Kalau ini lebih pendek, cuman ada satu tombol. Oke. Dan lupa, kalau kalian tiba-tiba singgah di channel ini, di video ini yang udah nonton sampai habis, tolong subscribe dan share aja sih, like nggak perlu juga. Oke. Buat bantu biar bisa hidup channel lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Besok lanjut video lagi yang lainnya. Thank you.